Ya, kita lanjutkan dengan membahas materi TKD BUMN, yaitu membahas materi sinonim, antonim, dan analogi. Nah, kadang-kala di sini sering keluar ya soal-soal ini, soal sinonim, antonim, dan analogi. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Rata-rata Bapak Ibu sudah pada tahu ini, apa itu sinonim, antonim, dan analogi. Nah, mari kita ulang lagi. Yang pertama itu ada sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lain. Jadi sinonim itu sama dengan persamaan kata ya. Nah, kita lihat contohnya. Sinonim dari rajin adalah giat. Kemudian sinonim dari berdusta atau dusta adalah berbohong. Nah, ini materi untuk sinonim ya. Kemudian antonim. Kalau antonim itu adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang mempunyai makna berkebalikan. Jadi ada makna yang berkebalikan atau berlawanan antara satu sama lain. Atau sering kita kenal dengan istilah lawan kata. Jadi antonim itu berupa lawan kata. Contohnya, antonim dari tinggi adalah rendah. Kemudian antonim dari naik adalah turun. Nah, kita lihat simbolnya ya. Kalau sinonim itu simbolnya berupa sama dengan ini. Sedangkan kalau antonim simbolnya seperti ini. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik antara sinonim dan antonim. Kadang-kadang tidak disebutkannya apakah itu sinonim atau antonim, namun dia menyebutkannya dengan simbol. Nah, beginilah kalau simbol antonim ya. Selanjutnya ada analogi. Analogi disebut juga padanan hubungan. Dalam tes ini kita diminta untuk mencari kata atau sekelompok kata agar masing-masing kelompok kata itu membentuk suatu hubungan yang sama. Jadi kita mencari hubungan di sini, hubungan dari beberapa kata. Tes analogi ini lebih cenderung ke arah tes logika kata. Seperti di sini diberikan beberapa kata. Nah, kita berpikir di sini menggunakan logika kita bagaimana cara menghubungkan kata-kata tersebut. Nah, kata yang disajikan dalam soal tes analogi itu tidak sesulit tes sinonim atau antonim. Tetapi kata-kata yang sering dijumpai itu dalam keseharian. Nah, kalau sinonim antonim itu kata-kata yang keluar berarti kata-kata yang asing, maksudnya jarang didengar ya dari telinga kita. Sedangkan kalau analogi ini sering kita jumpai dalam keseharian. Jadi kata-katanya sudah sering kita dengar, berbeda dengan sinonim antonim. Nah, soal tes analogi, nah ini dapat dibedakan ya. Jadi ada dua kata atau tiga kata ya. Atau soal analogi ini bisa menyatakan fungsi, tujuan, atau alat, atau segala macamnya ya. Jadi banyak model-modelnya. Nah, mari kita lihat contoh dari soal analogi ini. Contoh soal yang pertama, hewan titik-titik sama dengan makanan titik sate. Jadi langkah pertama kita cari apa hubungan antara makanan dan sate. Atau dapat kita susun, kita gunakan dua kata tersebut sehingga akan membentuk suatu kalimat. Jadi kalimat apa yang lebih tepat antara makanan dan sate ini? Nah, di sini kalimatnya adalah salah satu jenis makanan adalah sate. Nah, inilah kalimatnya. Jadi inilah hubungannya, yaitu berupa jenis. Salah satu jenis makanan adalah sate. Nah, dari hubungan tersebut kita terapkan ke kata yang lainnya, yaitu salah satu jenis hewan adalah. Nah, kira-kira apa salah satu jenis hewan? Apakah A air, B waktu makan, C sapi, D lapar, atau E kenyang? Nah, udah jelas jawabannya adalah C. Jadi analogi yang tepat di sini adalah hewan sapi, makanan sate. Jadi jawabannya adalah C.
Yang kedua, sekolah pintar. Kira-kira apa analoginya yang tepat? Yang pertama kita buatkan suatu kalimat yang menggunakan kata sekolah dan pintar. Yaitu kalimatnya adalah sekolah akan membuat orang menjadi pintar. Sekolah akan membuat orang menjadi pintar. Nah, kita coba yang A dengan menggunakan hubungan atau pola yang sama. Yang A, tidur kamar. Berarti tidur akan membuat orang menjadi kamar. Nah, ini salah. Nggak tepat ya. Tidur akan membuat orang menjadi kamar. Ya, salah. Kalau B, ilmu akan membuat orang menjadi buku. Salah. Selanjutnya C, makan akan membuat orang menjadi kenyang. Nah, inilah jawabannya yang C. Jadi beginilah cara kita mengerjakan soal analogi. Yang pertama, kita tentukan hubungannya. Atau dapat kita buat suatu kalimat dari kata yang diberikan. Setelah itu kita terapkan ke kata berikutnya. Jadi untuk contoh soal yang kedua, di sini adalah C, makan kenyang. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait sinonim, antonim, dan analogi? Apakah ada pertanyaan? Kalau sinonim, antonim itu berkaitan dengan perbendaharaan kita ya. Jadi kita harus sering-sering membaca buku, artikel, atau sering-sering mendengar berita ya. Seperti berita di televisi atau membaca koran. Sedangkan analogi itu kata-katanya udah sering kita dengar ya. Sering kita jumpai di keseharian kita. Apakah ada pertanyaan terkait materi ini? Sinonim, antonim, dan analogi. Tidak ada ya. Nah, sekarang kita coba latihan dari sinonim, antonim, dan analogi. Nah, silakan dikeluarkan kertas lembarnya ya, Bapak Ibu. Karena soalnya langsung ditampilkan di sini. Nah, ini kita coba latihan soal TKD. Nah, soalnya ditampilkan di sini ya. Sinonim ada sebanyak 5 soal, antonim juga 5 soal, dan analogi juga 5 soal. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jawabnya di kertas ya, Bapak Ibu. Misalnya 1 itu A, 2 B, 3 C, nah begitu ya. Silakan dikerjakan, dituliskan jawabannya di kertas saja. Setelah itu akan kita bahas.
Apakah sudah selesai mengerjakan latihannya? Sudah selesai ya? Nah, mari kita bahas bersama latihannya. Soal nomor 1 kira-kira apa jawabannya? Soal sinonim. Apakah A, B, C, D, atau E? Soal nomor 1 ada yang menjawab B ya. Oh ya, sebentar. Ini lagi ditampilkan slide-nya. Jadi di sini ada sebanyak 5 soal sinonim, 5 soal antonim, dan 5 soal analogi ya. Baik, kita bahas lagi soal sinonim, antonim, dan analogi. Nah, yang pertama yaitu menentukan sinonim dari kata evokasi. Apakah A, pengungsian, B, pengunggah rasa, C, penyelamatan, D, penanggulangan, atau E, pemberian maaf. Jadi di sini evokasi itu, nah, pilihan jawaban A itu pengungsian, C, penyelamatan, dan D, penanggulangan. Nah, ini memiliki makna yang hampir sama. Jadi A, C, dan D itu memiliki makna yang hampir sama. Nah, karena mereka ini memiliki makna yang hampir sama, maka tidak mungkinlah itu jawabannya ya di antara ketiga pilihan tersebut. Sehingga di sini kita
akan menentukan jawabannya selain dari A, C, dan D. Jadi ada dua kemungkinan jawabannya, yaitu antara B dan E. Dalam kamus KBBI, evokasi itu diartikan sebagai mengunggah perasaan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, pengunggah rasa. Maka jawabannya adalah B ya, pengunggah rasa. Kemudian soal nomor 2, sinonim dari kata delusi. Apakah A, kekecewaan, B, imajinasi, C, friksi, D, kekhawatiran, atau E, ilusi? Nah, apa sinonimnya? Sinonim dari kata delusi. Delusi dalam KBBI itu diartikan sebagai hayalan yang dalam kehidupan sehari-hari itu disebut sebagai imajinasi. Jadi sinonim yang tepat di sini adalah B, imajinasi. B jawabannya yang tepat. Imajinasi. Kemudian yang ketiga, sinonim dari kata legalitas. Apakah A, keabsahan, B, persetujuan, C, tidak sah, D, masalah hukum, atau E, tanda setuju? Rata-rata menjawab A ya. Legalitas, legal. Nah, kata legalitas berasal dari kata legal yang merupakan kebalikan dari ilegal. Maka sinonimnya juga demikian. Ilegal memiliki sinonim tidak sah. Maka legal sinonimnya adalah sah. Jadi legalitas itu berarti keabsahan. Jadi sinonimnya adalah A, keabsahan. Benar ya, soal nomor 3. Selanjutnya sinonim dari kata daur. Apakah A, siklus, B, membaur, C, proses, D, tingkatan, atau E, produk? Sinonimnya adalah, nah di sini kita lihat, daur itu biasanya dipasangkan dengan kata hidup, menjadi daur hidup ya. Daur hidup. Dari frasa ini dapat dengan mudah diketahui bahwa daur itu memiliki sinonim dengan kata siklus. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A, siklus. Daur hidup, siklus hidup. Nah, begitu. Selanjutnya sinonim dari kata tendensi. Apakah A, urat, B, tekanan, C, otot, D, cenderung, atau E, daging? Tendensi ya. Tendensi berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu tendensi, yang berarti kecenderungan. Maka tendensi memiliki makna yang sama ya, yaitu cenderung. Jadi jawabannya adalah D, cenderung. Nah, inilah beberapa contoh soal sinonim. Selanjutnya soal antonim ya. Yang pertama, apa sinonim dari kata aktual? Apa A, konkret, B, fiktif, C, kasat mata, D, modern, atau E, nyata? Apa antonim dari kata aktual? Nah, di sini pilihan jawaban E, nyata, dan B, fiktif. Nah, itu saling berlawanan ya. Maka kemungkinan jawabannya terdapat pada salah satu pilihan tersebut. Karena opsi E itu nyata, memiliki sinonim yang juga terdapat dalam pilihan A. Jadi sinonim dari nyata itu konkret ya. Maka jawaban yang tepatnya di sini adalah yang B, fiktif. Nah, begitu maksudnya. Jadi aktual itu lawan katanya adalah B, fiktif.
Kemudian antonim dari kata plural. Apakah A heterogen, B tunggal, C beragam, D majemuk, atau E banyak? Di sini kita lihat pilihan A heterogen, C beragam, D majemuk, dan E banyak itu memiliki makna yang hampir sama. Maka jelaslah bahwa antonim dari kata plural adalah tunggal. Jadi plural itu maksudnya banyak ya. Maka lawan katanya adalah tunggal. Jadi jawabannya adalah B tunggal. Selanjutnya antonim dari kata eklektik. Apakah A akurat, B selektif, C tidak pilih-pilih, D pilih-pilih, atau E lentik? Eklektik. Di sini pilihan jawaban D dan C. Kalau D pilih-pilih, C tidak pilih-pilih, berarti berlawanan ya. Maka kemungkinannya terdapat pada salah satu pilihan tersebut, kemungkinan jawabannya. Selanjutnya, karena pilihan D pilih-pilih itu memiliki sinonim dengan pilihan B, yaitu selektif. Maka jelaslah B dan D itu bukan jawabannya, karena B dan D itu saling bersinonim. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah C tidak pilih-pilih. Nah, mungkin ini bisa juga kita gunakan sebagai strategi dalam menjawab soal antonim. Jadi kalau ada 2 atau 3 kata yang memiliki makna yang sama, berarti bukan itu jawabannya. Karena kata-kata tersebut memiliki makna yang sama. Nah, sehingga kita cari kata lainnya. Ini salah satu strategi dalam menjawab soal antonim ya. Seperti soal eklektik ini. Karena B dan D selektif dan pilih-pilih. Nah, ini kan saling bersinonim, maksudnya saling memiliki makna yang sama. Jadi B dan D ini tidak mungkin jawabannya. Selanjutnya antonim dari kata bersimbah. Apakah A kering, B lembab, C menyerah, D menyembah, atau E basah? Antonim dari kata bersimbah. Nah, pilihan jawaban E basah dan A kering. Nah, berarti ini kan berlawanan di sini. Basah dengan kering. Kemudian karena pilihan E basah memiliki sinonim yang sama dengan pilihan B. Lembab. Jadi B dan E tidak mungkin jawabannya ya. Karena B dan E itu saling memiliki makna yang sama. Sehingga antonim dari kata bersimbah di sini adalah A kering. Selanjutnya antonim dari kata berongga. Apakah A pejal, B padat, C padu, D masif, atau E berlubang? Nah, kita ingat bahwasanya jangan terkecoh dengan sinonimnya. Yang kita cari di sini antonim. Pilihan jawaban E berlubang itu merupakan sinonim dari kata berongga ya. Sedangkan pilihan A dan D, kata pejal dan masif itu saling bersinonim. Maka kemungkinannya itu jawabannya ada pada C atau B ya. Karena A, D, dan E sudah kita eliminasi. Jadi kemungkinan jawabannya antara C dan B. Tetapi sesuatu yang padu terkadang tetap berongga. Maka dapat dipastikan bahwasanya antonim dari kata berongga berarti ada rongga-rongganya, ada ruangnya. Nah, maka antonimnya adalah padat. Jadi jawabannya adalah B, padat. Nah, setelah itu ada soal analogi. Nah, kita bahas yang pertama.
payung hujan. Kira-kira apa analoginya? Apakah A. lari kaki, B. gunting potong, C. pohon teduh, D. lampu terang, atau E. gunting kuku? Berarti kalau untuk menjawab soal analogi ini, kita tentukan hubungannya. Atau kita buatlah suatu kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Setelah itu kita terapkan ke pilihan jawabannya. Maka di sini kata soal dapat dikalimatkan menjadi, ini kan ada kata payung dan hujan ya. Berarti kata-katanya adalah jika hujan maka menggunakan payung. Sehingga pilihan jawabannya yang tepat di sini adalah B. gunting potong. Karena jika memotong atau potong maka menggunakan gunting. Jadi analogi yang tepat di sini adalah B. gunting potong. Soal berikutnya, Australia, Selandia Baru. Nah, apa analogi yang tepat? Apakah A. Malaysia, Penang, B. Papua, Papua Nugini, C. Jerman, Paris, D. Italia, Iran, atau E. Indonesia, Malaysia? Kira-kira apa hubungan kata dari kata Australia dan Selandia Baru? Nah, di sini Australia dan Selandia Baru itu merupakan dua negara dalam satu benua. Berarti di sini kita mengaitkannya dengan wilayahnya ya. Bahwasanya Australia dan Selandia Baru itu merupakan dua negara dalam satu benua. Maka hubungan yang tepat, hubungan yang sama di sini adalah Indonesia dan Malaysia. Karena Indonesia dan Malaysia itu merupakan dua negara dalam satu benua. Jadi jawabannya adalah E, Indonesia, Malaysia. Soal berikutnya, gajah gading. Nah, mana analogi yang tepat? Apakah A. sapi buntut, B. kucing mata, C. kapal buritan, D. rusa tanduk, atau E. harimau ganas? Berarti kita buatkan suatu kalimat yang menggunakan kata gajah gading. Gajah dan gading. Di sini gajah memiliki ciri khas gading. Maka dalam pilihan jawabannya, hubungan yang sama adalah rusa tanduk. Karena rusa memiliki ciri khasnya yaitu tanduk. Jadi jawabannya adalah D, rusa tanduk. Atau gajah memiliki gading, sedangkan rusa memiliki tanduk. Nah, itu juga bisa. Jadi jawabannya adalah D, rusa tanduk. Soal berikutnya, otonomi mandiri. Nah, mana analogi yang tepat di sini? Apakah A. ekonomi bisnis, B. sabun cuci, C. cerdas banyak akal, D. bensin mesin, atau E. rakyat masyarakat? Analogi dari kata otonomi dan mandiri. Otonomi merupakan sinonim dari kata mandiri. Berarti soal ini berupa sinonim. Hubungannya berupa sinonim. Maka di sini kita cari dua kata yang saling bersinonim. Yaitu C ya, cerdas banyak akal. Karena cerdas itu merupakan sinonim dari banyak akal ya. Jadi jawabannya adalah C, cerdas banyak akal. Selanjutnya, jendela tirai. Kira-kira apa analoginya? Apakah A. hati senang, B. hidung kuping, C. mata kelopak mata, D. sampul buku, atau E. tangan jam? Di sini hubungannya adalah tirai berfungsi sebagai penutup jendela. Dengan demikian, kelopak mata memiliki fungsi untuk menutup mata. Jadi jawabannya adalah C, mata kelopak mata.
Nah, apakah ada benar semua terkait soal ini? Soal sinonim, antonim, dan analogi. Apakah ada benar semua atau salah satu, salah dua? Jadi silakan dikerjakan lagi ya latihan-latihan yang ada pada amal soal. Gunanya untuk mengasah perbendaharaan kita. Itu soal sinonim dan antonim, kemudian menjawab soal analogi yang membutuhkan logika kita dalam menentukan hubungan dari beberapa kata. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi sinonim, antonim, dan analogi? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, di sini sudah disampaikan semua materinya ya dari awal sampai akhir. Nah, inilah materi yang terakhir kita ya. Jadi silakan diulang-ulang lagi materinya. Nah, kemudian di sini karena yang menentukan semuanya adalah Tuhan ya, Allah yang Maha Esa. Nah, jadi kita harus perbanyak berdoa. Nah, di sini berusaha sudah, sekarang kita berdoanya lagi agar mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Nah, usahanya tidak hanya sekedar sampai di sini saja, namun tetap semangat lagi belajarnya, tetap berusaha lagi agar mendapatkan nilai yang maksimal, serta kita harus perbanyak juga ibadah-ibadah sunnah, wajib dan sunnah ya, serta perbanyak doa. Karena yang menentukan dan yang memberikan rezeki itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, itu Allah ya. Ya, jadi inilah materi yang berkaitan dengan TKD BUMN ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi terkait materi ini? Jadi silakan dilihat lagi ya file-file yang sudah diberikan. Silakan dilihat materinya dan dikerjakan bank soalnya. Kalau ada yang ragu boleh didiskusikan di dalam grup. Misalnya ada soal nomor 10 misalnya. Nggak tahu, walaupun sudah dilihat pembahasannya tapi masih ragu. Nah, ini kenapa ya bisa seperti ini ya? Seperti soal matematika. Ini kenapa datangnya 2, ini dari mana datangnya gitu. Jadi boleh ditanyakan di dalam grup. Kalau misalnya ragu ya, silakan dikerjakan latihan-latihannya. Selanjutnya lihat pembahasannya. Kalau ragu itu boleh ditanyakan di dalam grup. Ya, mungkin itu saja pembahasan atau penjelasan materi yang berkaitan dengan TKD BUMN. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Nah, saya doakan semua Bapak Ibu semuanya semoga lulus ya pada seleksi BUMN ini. Amin ya robbal alamin ya. Ya, jadi mohon maaf kalau ada segala kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.